Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya dari Digimaya ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang Performance Max ya yang diupdate selama tahun 2025. Jadi sebelumnya kita sudah sempat bahas ya beberapa poin dan di video ini hari ini kita akan melanjutkan ya. Nah, jadi sebelumnya kita sempat bahas soal channel performance, kemudian juga soal system reporting ya, ada aset level reporting, kemudian segmen aset report, customer acquisition cost ya. Dan sebelumnya kita terakhir bahas soal aset by Google AI gitu. Nah, jadi kita akan lanjutkan lagi, masih ada beberapa poin yang saya akan bahas gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu dulu ya bahwa Digimaya saat ini sedang mengadakan workshop Google Ads Next Gen ya di Jogja dan Jakarta ya. Dan tahun 2026 ini kita akan mulai di Jogja dulu ya, itu di tanggal 24 dan 25 Januari ya, dan di Jakarta nanti selang 2 minggu kemudian di tanggal 7 dan 8 Februari. Jadi buat teman-teman yang masih punya banyak masalah di Google Ads, yang masih ingin mengembangkan campaign Google Ads, yuk kita sama-sama brainstorming, sama-sama diskusi. Banyak sekali insight yang akan teman-teman bawa pulang nanti ya, karena banyak materi-materi yang jarang dibahas juga, tidak ada juga di YouTube ya, di Jimaya ya. Jadi mungkin yang saya bahas di video ini ya masih kulitnya aja, tapi nanti di next gen kita akan bahas jauh lebih detail lagi tentunya ya. Oke teman-teman, jadi silakan aja dikunjungi Google digimaya.com/nextgen ya, dan dibaca-baca aja landing page-nya. Nah, sekarang saya mau lanjutkan ya yang di sini ya teman-teman. Nah, oke. Jadi pembahasan kita berikutnya adalah ya. Nah, ini. Jadi ada yang namanya campaign level negatif keyword gitu ya. Jadi sebelumnya kalau kita masih ingat ya, untuk menegatifkan keyword di PMax itu susah ya. Jadi bahkan sebelum ini ada di rilis dulu di level account gitu ya, baru eh, campaign level gitu. Dan sebelumnya itu kita harus request ke Google Reps gitu ya, jadi atau Google Support gitu, ada template-nya dan kita minta mereka untuk menambahkan keyword di PMax, negatif keyword di PMax gitu ya. Itu ada masanya seperti itu. Tapi sekarang sepertinya sudah dihapus ya cara seperti itu, karena sudah diberikan fitur ini gitu ya, yang kita bisa lakukan kapanpun ya. Nah, Performance Max kini mendukung negatif keyword di level campaign ya, dan lewat negatif keyword list. Jadi bisa juga dari negatif keyword list. Nah, dulu nggak bisa gitu ya cara itu. Kita bisa memblokir hingga 10.000 keyword yang tidak relevan, dan pengaturan ini berlaku untuk inventory search dan shopping gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di keyword, negatif keyword gitu ya. Jadi keyword di sini kenapa nggak ada target keyword ya, karena memang CPMax itu namanya search themes gitu ya, targetnya dia berupa sinyal keyword, bukan eksplisit ya, bukan keyword eksplisit ya seperti halnya search gitu. Itu yang membedakan. Tapi di sini kita bisa negatifkan keyword yang tidak sesuai atau search term yang tidak sesuai ya. Oke. Terus account level ini yang sebelumnya. Ya, jadi account level negatif keyword ini mencegah iklan tampil pada pencarian dan konten yang tidak relevan, dan bisa diterapkan hingga 1.000 saja. Jadi dulu memang terbatas ya teman-teman, jadi cuma 1.000 gitu. Dan ini otomatis akan apply ke inventory search, shopping, apps, dan PMax gitu ya. Sini gitu loh kalau kita lihat ya. Dan memang jumlahnya hanya 1.000 di sini. Nah, adanya di mana? Ini adanya di account level. Jadi di menu admin gitu ya. Terus setting tuh ada opsi seperti ini. Nah, kemudian tentang search themes. Jadi seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa PMax itu dia tidak ada keyword targeting ya, yang ada search themes karena memang berbeda. Dan search theme ini ada updatean gitu ya. Updateannya apa ya? Penambahan jumlahnya. Jadi kalau sebelumnya pertama rilis search themes itu hanya 25 saja maksimalnya. Nah, tapi sekarang kita bisa menambahkan sampai 50
keyword lah katakan gitu ya di sini. Keyword sinyal lah. Ya, per aset group gitu supaya jangkauannya makin luas. Jadi kalau Google menambahkan slot seperti ini, artinya ini sebuah sinyal bahwa kita juga jangan malas untuk menambahkan keyword, jangan cuma sedikit gitu. Kenapa? Karena ya tadi keyword yang ada di sini itu menjadi sinyal yang campaign kita butuhkan harus banyak gitu ya, harus banyak dan harus kuat. Tapi ingat jangan melebar ya. Jadi fokus ke tema-tema yang memang sesuai lah gitu ya. Nah ini contoh yang saya screenshot ini. Dan kita bisa lihat di sini juga ya ada apa ya semacam anak panah naik ke atas ya. Kalau itu hijau itu ini indikatornya itu sinyalnya bagus lah. Jadi ya relevan gitu. Ya. Dan kalau tidak ada berarti belum cukup data lah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah kemudian customer retention. Nah ini fitur yang menarik juga nih ya. Secara default campaign tidak menaikkan bid untuk customer lama yang sudah tidak aktif gitu ya. Jadi namanya istilahnya customer lapse customer gitu ya. Jadi lapse customer itu dia berbeda dengan existing customer gitu. Kalau existing itu ya customer kita gitu ya. Tapi kalau lapse itu dia sudah tidak aktif lagi untuk engagement atau mencari produk kita gitu ya. Nah, ibaratnya kita bangunkan mereka lah gitu ya. Nah, tapi kamu bisa atur customer acquisition setting untuk fokus kembali ke lapse customer. Dengan catatan akun sudah punya purchase goal ya. Purchase goal itu conversion action di kategori purchase gitu ya. Agar sistem bisa membedakan dan memprioritaskan tipe customer baru. Ya tadi analoginya adalah mungkin kita punya customer yang lama yang udah ya ibaratnya kita membangunkan lagi gitu ya. Jadi biddingnya mencari mana customer lama yang sudah tidak pernah engage dengan website kita gitu ya, yang sudah tidak mencari produk kita. Nah itu dia akan coba bangunkan kembali. Kurang lebih seperti itulah gambaran fitur ini bekerja ya. Nah terus terakhir ya, ini ada updatean tentang ads di Waze aplikasi ya, aplikasi Waze. Jadi iklan di Waze bantu menarik pengunjung ke toko saat orang lagi jalan. Itu lewat Performance Max untuk store goal ya, local store ya. Bisnis bisa muncul sebagai pin lokasi promosi di peta ya, di petanya Waze. Itu jadi lebih gampang ditemukan pas orang lagi navigasi. Jadi bukan lagi pencarian tentu saja. Misalnya nih kayak contoh gambar di sini ya. Nih perhatikan gambar yang ada di sini. Jadi ini orang lagi pakai Waze gini ya, lagi jalan nih. Ya naik mobil nih ke sini gitu. Dan dia lihat di sini. Ya dia lihat di sini. Dia klik nih. Ya. Nah, di sini kan ada sponsor ya. The Founders gitu ya misalnya nih. Nah, dia klik di sini lalu The Founders-nya informasinya kan lebih detail di sini. Ya. Nah, maka di sini ada informasi tentang bisnis itu gitu ya, bisa di call, bisa di share ya, bisa ya macam-macam lah fitur-fitur lainnya. Nah itu gambaran ya, saya juga belum pernah nyoba sih untuk iklan yang di Waze gitu ya. Nanti kita coba aja kalau memang ada bisnis yang cocok untuk kita iklankan di sini gitu ya. Oke teman-teman, terkait dengan highlight PMax gitu ya, sudah cukup gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di materi lainnya, update-update seputar Google Ads gitu ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang tertarik ya untuk upgrade skill tentang Google Ads, jangan lupa join program workshop Google Ads Next Gen dari Digimaya. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Masalah Google Ads seringkali bukan di iklannya. Banyak yang salah baca data, salah optimasi, hingga akhirnya malah nyalahin platform. Google Ads Next Gen akan bantu kamu memahami Google Ads secara utuh, bukan hanya sekedar setting, tapi juga optimasi hingga scale up. Kamu tinggal di Jakarta atau di Jogja? Ayo join Next Gen sekarang juga.